Selamat datang di CEO Forum, Faith, Business, and Beyond. Kalau Anda mencermati apa yang terjadi di dunia investasi Indonesia belakangan ini, ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di 2025, investor Indonesia ramai-ramai pindah ke emas dan deposito. Harga emas Antam yang di Februari 2024 masih 968 ribuan per gram melejit ke 2.039.000 rupiah di April 2025. Lebih dari 2 kali lipat dalam setahun. Orang berbondong-bondong lari ke aset yang aman. Emas dan deposito yang penting uangnya tidak menurun. Tapi di balik kepanikan itu ada beberapa orang yang justru tidak panik. Mereka tidak panik bukan karena cuek, namun karena mereka sudah pernah berada di titik seperti itu sebelumnya. Dan mereka tahu, di setiap krisis selalu ada celah bagi yang tahu cara membacanya. Halo? Oh iya. Oke, sudah di luar ya. Dipersilakan masuk. Halo Pak Rudi, thank you Pak Rudi. Sudah mau hadir untuk mengisi acara CEO Forum kita hari ini. Tamu kita hari ini seorang luar biasa, Bapak Rudianto Yap, atau kita panggil dengan Pak Rudi, seorang entrepreneur yang portfolio bisnisnya mencakup sektor trading, F&B, dan juga edukasi. Salah satu sosok yang seperti saya bilang tadi, lebih suka membiarkan hasilnya berbicara. Pak Rudi, selamat siang di CEO Forum. Senang sekali bisa ketemu Bapak untuk mengisi acara kami. Untuk awal-awal Pak, boleh sharing Pak tentang kisah masa kecil seorang Pak Rudi. Oke, saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Lahir dari tempat yang sangat kota kecil, tempat yang sangat kumuh, di mana saya ingat waktu masa kecil itu saya bergaul dengan berbagai macam orang, yang baik, yang jahat, segala macam lingkungan yang sangat jelek sekali. Jadi dari kecil saya sudah belajar untuk survive supaya bisa bergaul dengan yang lain, yang baik, yang jahat, yang lebih besar, semuanya. Jadi hidup saya dari kecil sudah berjuang. Berjuang ya Pak ya. Kata survive tadi menarik tuh Pak. Nah, bagaimana peran orang tua di dalam kehidupan Pak Rudi? Kalau bilang peran orang tua, papa saya termasuk seorang bapak yang baik sekali, Oke. tidak banyak bicara, tetapi juga sangat sibuk sekali menghidupi keluarga. Dan kami tidak banyak waktu dengan dia, karena dia harus terbang ke kota lain untuk bisnis. Dan ya 3 bulan sana Jakarta, Medan, dan papa saya adalah seorang yang sangat baik, suka bergaul, suka menolong, dan mungkin itulah yang masih membekas papa saya, bahwa dia banyak teman dan teman-temannya sangat menghormati dia. Oke, jadi nilai-nilainya adalah bagaimana humbleness-nya untuk gampang bergaulnya dengan orang-orang ya Pak ya. Tadi bicara mengenai survive Pak, dari lingkungan yang begitu keras kalau Pak Rudi ceritakan ya. Bagaimana kondisi lingkungan yang tidak mudah sebenarnya untuk seorang anak bertumbuh, tapi Bapak belajar berjuang atau survive tadi. Selain survive atau berjuang tadi, nilai-nilai apa yang Bapak bisa dapatkan dari kondisi lingkungan yang Bapak alami saat itu? Kalau survive di sana itu banyak ya, karena saya bertemu dengan lingkungan kami itu anak-anak kecilnya berjudi, merokok, segala macam. Di kota Medan namanya Sukarame itu terkenal sekali, tempat yang sangat kumuh. Jadi anak kecil saya juga kadang harus berjudi dengan orang yang lebih tua, ya kan? Dan survive itu termasuk belajar, Wow. melatih bagaimana supaya dalam itu saya tidak kalah. Oke. Jadi dari kecil selain survive ya harus terus belajar mendalami apa yang saya mau lakukan gitu. Oke, artinya Bapak belajar untuk tidak kalah di dalam situasi itu gitu ya Pak ya? Tidak kalah dan tidak dibully. Oh, Jadi kan bergaul dengan yang besar juga. ya. Nah, apakah hal-hal itu tadi Pak mempengaruhi Pak Rudi dalam pengambilan keputusan di dalam bisnis maupun berorganisasi Pak? Ya, sangat mempengaruhi. Karena dalam bisnis itu kita harus
resilient ya, harus bertahan, berjuang, ya kan, Yes. bisa survive di dalam setiap keadaan. Ya, pokoknya itulah. Jadi masa kecil itu membentuk Pak Rudi hari ini Pak ya, sampai hari ini bisa dikatakan begitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, boleh ceritakan lagi Pak, dari masa kecil kan ada masa muda nih. Bisa ceritakan seorang Pak Rudi muda ini seperti apa Pak? Jadi dari mulai remaja itu saya banyak teman sekali. Saya banyak teman yang grup, saya termasuk banyak kegiatan. Ada grup teman-teman yang berbeda, grup yang main sepak bola, grup yang bulu tangkis, grup yang berjudi, grup yang main dan lain-lain. Jadi saya bergaul dengan banyak kalangan Oke, dan khususnya bahkan yang di atas saya. jadi Pak Rudi bisa mudah bergaul dengan berbagai kalangan, bahkan mungkin range usia gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah Pak, ada sosok nggak Pak di dalam masa-masa remaja Bapak itu yang menjadi satu idola mungkin yang mempengaruhi dalam kehidupan seorang Pak Rudi? Guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu, oke. Seperti apa beliau mempengaruhi seorang Pak Rudi Pak? Jadi dari hidup yang keras, yang ini segala macam, tetapi ada seorang guru sekolah minggu yang tetap mengajak saya ke gereja, memberikan kesempatan, sehingga hidup saya yang agak nakal itu kebalance dengan sekolah minggu. Oh. Jadi ada guru yang memang terus mendoakan, membimbing. Oke, jadi seorang guru inilah yang masih mempengaruhi lah ya kehidupan seorang Pak Rudi Ya. yang tadi hidupnya keras, ya kan, survive tapi bisa punya balance di kehidupan di gereja tadi ya Pak ya. Nah Pak Rudi, kapan pertama kali Pak Rudi menyadari bahwa Pak Rudi punya insting bisnis yang luar biasa? Saya terus terang hidupnya itu tidak banyak ambisius. Oh, Jadi kalau bilang insting bisnis itu, saya pikir saya mengalir saja gitu. oke. Saya tidak pernah bercita-cita mau jadi apa yang hebat. Tetapi kalau sesuatu yang di depan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ya mengalir saja gitu. Oke, artinya memang dari kecil tidak punya impian yang sangat terlalu besar, tetapi Bapak melalui proses-prosesnya dengan hal-hal itu dikerjakan dengan yang terbaik. Iya. Betul seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kenapa trading jadi pintu masuk Pak? Mungkin kalau secara sejarah, papa saya itu termasuk trading. Walaupun antar kota ya. Yes. Dan saya kemudian sempat sebelum dia meninggal beberapa bulan ikut dia. Oke. Setelah dia meninggal, saya ikut paman saya juga melanjutkan. Dan setelah itu kerja juga di trading juga. trading Jadi memang saya pikir sesuai dengan karakter saya yang suka bergaul, ketemu orang baru, ya kan, hospitality, belajar melayani mereka, dan sesuai dengan karakter saya juga. Oke, oke. Jadi Bapak masuk ini memang karena merasa ini sesuai karakter ya, bukan sesuatu yang kayaknya gampang nih, saya mau masuk, itu bukan juga ya Pak ya? Enggak juga, enggak juga, gampang juga, karena kan saya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, memang harus kerja. Waktu kuliah saya pun sudah kerja. Jadi harus ya itu survive. Survive ya. Kuliah harus kerja untuk support kuliah, support adik-adik. Oke, nah Pak, ada momen spesifik apa nggak sih menjadi titik balik seorang Pak Rudi Pak, ketika baru awal memulai bisnis? Ketika saya mulai bisnis itu memang tidak mudah. Saya keluar dari pekerjaan pun nggak secara kebetulan juga. Saya berencana ke negara lain untuk kerja, tetapi ternyata buyer saya menawarkan kerjasama. Dan mulainya juga tidak gampang karena satu bidang yang baru. Yes. Totally new. Saya karena sudah promise bos saya bahwa saya tidak akan sentuh satupun customer yang ada. Dan saya tidak akan sentuh bidang yang saya pegang selama ini. Wow. Jadi mulai dengan bidang yang baru, sama sekali baru, tidak dikenal orang, totally new. Itu kata survive itu
harus ini lagi. Jadi artinya Bapak mengambil satu keputusan yang bisa kan berani Pak ya, keluar tapi melakukan sesuatu yang baru dan memang menjaga integritas juga bisa disebutkan begitu ya Iya, Pak ya, hubungan dengan bosnya Pak Rudi saat itu, betul ya Pak ya? Ya, pernah ketika saya keluar ada buyer saya kontak saya. Saya tidak mau turun order kalau tidak you yang handle. Ya, Jadi lucu sekali, saya malah ajak ketemu bekas bos saya. Ini kenyataannya saya mau kasih ini, tapi dia tetap mau atau hilang gitu. Oke. Akhirnya malah saya kerjasama dengan bos saya. Oh, Untuk customer ini kita kerjasama, saya bantu handle gitu. wow. Artinya masih menjaga hubungan yang baik ya Pak ya, Sangat sampai baik. hari ini. Ya. Sangat baik. Oh, Sangat keren, baik. keren. Jarang-jarang loh Pak. Sangat baik. Nah, Pak, apa satu keputusan paling berani Pak di luar yang tadi nih Pak? Bapak keluar ya kan, terus Bapak bangun bisnis yang totally different. Ada satu keputusan apa yang paling berani yang Bapak pernah ambil di dalam memulai bisnis tadi Pak? Saya mulai ini juga satu resiko yang sangat besar. Karena kan tidak ada modal. Ya, Tidak ada modal, saya kirim barang yang jumlahnya itu saya tidak pernah terbayangkan. Dan kalau sampai ada kejadian apa-apa, saya tidak mungkin bisa bayar. Misal saya kirim barang ke sana, dia nggak bayar, saya nggak mungkin bisa bayar. udah nggak bisa balik lagi sudah. Nggak bisa. Dan ini memang resiko yang sangat besar sekali dan partner saya itu pun saya hanya ketemu 3 kali. Wow, wow. Lantas apa sih buat seorang Pak Rudi berani mengambil resiko yang sebegitu besarnya Pak? Ya kan saya dari kecil itu dalam DNA saya itu Survive. satu survive, satu tantangan itu membuat adrenalin saya naik. Oh, Jadi ke sesuatu yang sangat challenging itu buat saya justru excited gitu loh. oke. Jadi benar-benar mulai sesuatu yang baru gitu. Keren banget Pak. Nggak kebayang kalau orang lain ya Pak ya mengambil satu resiko yang notabene zero or Iya, berhasil gitu. Jadi benar-benar Pak Rudi membuktikan itu. Nah Pak, seiring berjalan waktu kan trading, F&B, juga Bapak masuk ke edukasi Pak. Dengan 3 sektor yang bisa dibilang sangat totally different Pak. Bagaimana sih Pak Rudi bisa mengelola ketiganya sekaligus Pak? memang dari awal ini edukasi dan restoran F&B itu adalah misi saya, business as a mission. Oke. Sehingga termasuk restoran itulah pelayanan saya. Oh, Edukasi bagaimana memberikan edukasi yang baik dan saya tidak mengharapkan margin dari situ. oh, Justru itu dikembalikan untuk pelayanan. wow. Dan bahkan kita buka ke kota yang salah satu kota yang termiskin. Buka di sana untuk pendidikan. Buku di sana untuk pendidikan yang memang kalau diharapkan keuntungan sih jauh gitu. Tapi memang itu bagian dari misi saya. Misi hidup Ya. Pak Rudi ya. Jadi buat saya itu melengkapi. Tapi memang saya saya terjun dari nol. Oke. Dari nol bagaimana sampai jalan gitu. Sampai jalan itu bisnisnya dan akhirnya sekarang itu ada bagian dari misi seorang Pak Rudi untuk misalkan membangun generasi betul tadi edukasi ini Pak ya. Boleh lebih spesifik nggak Pak? Apa sih kita bicara misi ini sekarang ya? Apa sih misi seorang Pak Rudi buat bangsa ini Pak? Saya kan mulai dari seorang anak yang bergaul dengan segala macam kalangan. Yes. Kalangan yang sangat rusak, kalangan yang sangat miskin, juga kalangan yang di atas juga. Dan menurut saya dari nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, bisa ada hari ini. Saya tidak muluk-muluk lah, ya kan. Paling sedikit dengan keadaan saya bisa memberikan kontribusi gitu, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya bukan tipe orang yang kan ada orang bermimpi setinggi gunung gitu kan. Saya hidupnya jalannya aja. Oke. Seberapa yang bisa kasih saya jalannya aja. Kalau ada gerakan sesuatu ya saya lakukan itu. Jadi artinya memang edukasi ini pun ya Bapak bergerak sesuai dengan tadi misi tadi Bapak ya. Bapak kerjakan yang apa yang ada di depan, tidak dengan sesuatu yang muluk-muluk, tapi
as it is gitu, bisa bawa impact ya, itu yang sudah Betul. Bapak lakukan gitu ya Pak ya. Nah Pak, ada nggak momen-momen di mana Pak Rudi pernah mengalami sesuatu yang membuat Bapak, saya mau berhenti deh, hampir membuat Bapak berhenti? Oh iya, ada momen di mana saya hampir sudah hilang lah Oh, karena ambil keputusan yang salah yang tahun 98 sehingga eh, menimbulkan hutang falas yang sangat besar sekali yang sudah melampaui kemampuan saya untuk bayar. oke. Jadi memang kalau waktu itu ya sudah nggak bisa apa-apa, Hmm, sudah nggak bisa apa-apa. Saya jalani saja. oke. Nah di tengah kondisi seperti itu Pak, apa titik balik seorang Pak Rudi dari seorang yang udah hampir menyerah tadi ya kan, sudah tidak titik balik lagi tadi kan ya? Apa yang buat akhirnya Bapak bisa bounce back lagi Pak? Ada beberapa nilai yang saya pegang bahwa saya tidak akan mundur atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingat utangnya sangat besar sekali. Saya ketemu, saya bilang, saya nggak mungkin bayar. Oh, Bapak menghadapi Ya. sang kreditur ya? Ya, saya nggak mungkin bayar. Cuma saya bilang, kasih saya waktu untuk cicil. Wow. Dan ya berjalan seperti itu, tapi itulah iman yang bertumbuh dari kecil bahwa saya mulai bisnis pun saya tidak bisa apa-apa. Ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Dan di saat itu juga, ya, segala macam saya sudah lakukan sampai saya ingat sekali saya berdoa doa yang paling singkat, ya, Tuhan, saya nggak mampu lagi, help me. Oke. Itulah titik balik. Setelah saya berdoa itu keesokan harinya, hutang masih banyak. Hmm, Hutang masih banyak. oke. Cuman memang starting point-nya sudah berbeda. Dan berjalan terus. Dan dalam setahun semua beres. Bahkan Tuhan balikan juga apa yang saya hilang. Wow, keren sekali. Artinya Bapak tidak mundur, tidak lari dari masalah. Bapak menghadapi itu dan kemudian titik balik Bapak adalah ketika Bapak berserah penuh kepada Tuhan. Betul ya Pak ya? Walaupun kondisi utangnya masih banyak, tapi cara menghadapinya, cara memandangnya sudah berbeda. Betul begitu ya Pak ya? Nah Pak, dari sekian banyak bisnis ini, apakah mungkin ada yang sudah pernah dikerjakan juga gagal akhirnya ditinggalkan Pak? Sangat banyak. Oke, boleh dibagikan Pak? Jadi kalau dibilang jargon trading kan hanya satu. Iya. Padahal di trading itu banyak sekali. Saya mulai dari tekstil, Oh, garment, sepatu, furniture, makanan, minuman, dan hampir semua. oke. Jadi ya yang saya bilang saya tekunin, jalanin. Ya kalau nggak bisa ya udah let go, belajar yang baru lagi. Oh, Sampai satu titik nggak bisa let go. Ya banyak school fee. iya. Ketika kita belajar sesuatu yang baru itu kegagalan, ditipu orang, salah masuk, ya move on aja. Oke. Tapi justru itulah trading. Iya. Dimana kita belajar sesuatu gagal ya sudah let go. Produk yang baru lagi. Oke. Dan yang baru lagi, customer yang baru, supply yang baru lagi. Wow. Ya kan saya kan ekspor. Hmm, Ekspor hampir ke seluruh dunia kan. iya. Dan Arab udah nggak bisa masuk ke Asia, Asia nggak bisa ke Latin dan lain-lain. Oke. Kita coba terus. Nah itulah yang kenapa saya di trading begitu lama. Ketemu orang yang berbeda-beda dan ya produk yang berbeda-beda juga. Jadi kalau bilang gagal ya sangat sering ditipu orang, sangat sering Oke. ditipu supplier, ditipu customer. Ya banyak juga ya move on aja gitu loh. Jalan terus, yang penting adalah terus bergerak ya Pak ya. Bergerak terus, bergerak terus. Oke, oke. Dan itulah yang membentuk ya seorang Pak Rudi yang tangguh hari ini ya. Yang bisnisnya sudah relatif sudah mapan kita sebutnya Pak ya, sudah jalan. Nah, Pak, dalam menjalankan bisnis perlu ada tim ya Pak ya. Pernah ada pengalaman nggak Pak salah memilih tim? Kalau ada seperti apa Pak kisahnya? Sangat banyak. Satu saja dulu Pak. Pernah dengan supplier buka bisnis bersama ya ternyata ketipu juga. Pernah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kasih tanggung jawab lebih besar. Ya gagal juga, ternyata kesempatan yang diberikan juga ditipu juga. Tetapi juga karena kesempatan berikan kepada ada yang orang nggak bagus, Ya. tetapi juga
ada yang bagus. Betul. Nah itulah membuat saya hari ini bisa autopilot. Karena ada orang-orang di kantor yang memang sudah mengerti dan saya bisa percaya dan dia sangat baik sehingga bisnis bisa tetap jalan, pelayanan tetap jalan. Oke. Jadi keberanian untuk memberikan kesempatan pada orang lain. Oke, menarik nih Pak. Ya, bisnis jalan. Ya, makanya saya melihat Pak Rudi bisnisnya banyak, tapi ya Bapaknya Pak Rudi cenderung free gitu, secara waktu gitu ya. Bapak bisa pelayanan kemana-mana. Boleh tahu nggak Pak, aktif di pelayanan apa aja Pak? Saya sekarang hampir fullnya di Full Gospel Businessman Fellowship International. Oke. Main pelayanan saya di gereja juga ada, cuman gereja tidak lagi sebagai deacon atau apa, tapi memang pelayanan saya full di marketplace. Oke. Nah, apa yang mendasari Pak Rudi mengambil keputusan untuk full pelayanan di marketplace Pak, di Full Gospel? Saya dari kecil kan dari gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, jadi pengurus dari kecil, jadi pengurus juga kan. Dan memang terkungkung di satu tembok gereja. Nah, saya juga termasuk orang yang sangat tidak bisa terima yang berbeda gitu loh. Justru melalui Full Gospel ini saya menemukan bahwa kita melayani Tuhan yang sama. Yes. Kita melayani orang-orang yang sama juga. Yes. Tapi kita tidak bisa bersatu di gereja karena ada tembok-tembok denominasi, doktrin yang memisahkan kita. Oke. Sehingga ketika saya masuk ke Full Gospel, saya menemukan inilah sebenarnya Tuhan cari. Oke. Kan? Saya pernah ditanya orang juga, dia mau percaya Tuhan, dia percaya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Injilika? Yesus yang karismatika? Atau yang Katolik dan yang lain-lain? Oke. Padahal Yesusnya sama. Oke. Kan? Kita sendiri membeda-bedakan. Makanya kenapa saya saya 22 tahun di Full Gospel itu tidak pernah shaky gitu. Jalan terus, ada masalah, terus jalan terus. Karena saya melihat the body of Christ di tempat ini terjadi gitu. Kita bisa bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, bisa duduk bersama, bisa cerita hal yang sama juga. Wow. 22 tahun di Full Gospel ya Pak ya. Boleh ceritakan Pak pengalaman yang mungkin paling tidak enak yang pernah Bapak alami di dalam pelayanan di wadah ini, karena pasti tidak selalu berjalan mulus ya Pak ya. Orang tanya Full Gospel tuh, kalau dia tahu apa itu Full Gospel, bisa dianggap orang gila. Oke. Ya kan? Pernah pendeta saya tanya saya, Pak Rudi ke negara ini, ke negara itu, emang dikasih tiket. Ketika saya bilang itu kantong sendiri, Wow. semua kaget tuh. Dan udah dari sendiri ya kan, ketemu orang ya kan, kadang-kadang kita salah paham lagi. Oke. Ya kan? Nah inilah membedakan Full Gospel dengan yang lain. Oh kita pure pelayanan di sini. Dari kantong sendiri dan memang harus apa namanya, rendah hati. Iya. Ya, kalau bawa apa namanya, status sebagai pemilik perusahaan, sebagai bos, terjun ke wadah seperti ini, ya mungkin akan sebentar aja udah hilang gitu. Oke. Tapi saya belajar sangat banyak sekali, luar biasa sekali di Full Gospel ini. Oke. Dan pertanyaannya Pak, kan Bapak tadi bilang membedakan bahwa ini semua sendiri Pak. Sudah keluar uang sendiri ya kan. Waktunya juga bisa dibilang di tengah kesibukan Pak Rudi gitu ya, dan disalahpahami orang lagi gitu. Nah Pak, kenapa mau Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sangat bagus. Ada pernah saat juga, saya juga bertanya dalam diri saya, kenapa mau? Dan saya menemukan bahwa siapa saya ini? Ya kan? Dari kecil hidupnya rusak, berjudi segala macam gitu. Tuhan angkat. Ya kan? Kemudian papa meninggal nggak punya apa-apa, ya kan, nol, ya kan, Tuhan berikan kesempatan bisnis, ya. Saya dibanding dengan banyak teman, kalau saya hitung, saya ini banyak kelemahan. Kan dibilang orang berhasil, mesti muka tebal, hati hitam, thick face, black heart, ya kan, kan berani memakai semua
peluang yang ada. Kalau saya lihat saya nggak di kategori itu. Saya ini mukanya tipis sekali. Mau minta ordernya juga kadang-kadang nggak bisa. Iya. Suruh mau celakain orang juga nggak bisa gitu loh. Dan saya sama sekali nggak ada dikualifikasi. Saya hanya pegang satu. Saya kerja keras, saya jujur. That's all. Nah kalau Tuhan berikan kesempatan untuk bisa ada bisnis, bisa memberkati, kan? Ya, why not gitu loh. Toh saya hanya pengelola, Yes. kan? Dan ya saya pikir bukan berapa banyak yang saya miliki sekarang, berapa banyak impact yang saya bisa berikan kepada orang lain. Itu yang menentukan buat saya. Itu nilai yang sangat menentukan seberapa impact yang saya bisa lakukan untuk orang sekitar saya, masyarakat, dan lingkungan di mana saya berada, di bisnis saya, di supply saja, customer saya. Nah itulah yang menurut saya ini. Sangat menarik Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai kerja keras, kejujuran gitu Pak ya. Saya percaya itu ada 2 nilai yang Bapak pegang gitu. Nah selain itu ada nilai-nilai apa lagi yang Bapak pikir tuh nggak bisa ditoleransi Pak, wajib ada dari seorang Pak Rudi? Saya selalu mengajar kepada anak saya, kemanapun kita pergi, kita harus bisa kebaikan kita di atas orang itu. Artinya apa? Saya selalu memberikan kebaikan lebih pada orang itu. Oke. Sehingga saya selalu tidak berhutang. Yes. Saya kemanapun, ke negara apapun, anak saya bertanya, kok papi temannya banyak dan datang? Iya, karena papi ketika mereka datang ke Indonesia, papi akan serve mereka yang terbaik. Ya, sehingga mereka pulang dapatkan sesuatu. Ya. Berikan kebaikan, mereka butuh apa yang papi saya lakukan, saya lakukan. Ya buat saya itu, kemanapun saya pergi, saya selalu memberikan sesuatu yang lebih. I give more than take. Ya. Saya ajarkan anak saya, giver and taker. Ya. We should be the giver, not the taker. Dan dunia ini kan mengajarkan apa yang bisa saya ambil. Ya. Nah, saya justru satu nilai yang saya ini adalah apa yang saya bisa give. Karena one day Ya. mereka akan give juga. Yes. Ya kan? Ketika ada kesempatan, ya kan, mereka akan cari, paling tidak ingat ada Rudi. Jadi itu mungkin satu nilai yang menurut saya itu simple tapi penting. Yes, di luar kejujuran kerja keras tadi Pak ya, yaitu give more than you take gitu ya Pak ya. Wah, ini sangat menarik sekali Pak. Sekarang kita kembali lagi sedikit ke pelayanan di Full Gospel Pak. Bagaimana sih awal ceritanya Bapak bisa bergabung di komunitas ini Pak? Ya, seperti saya katakan, saya di gereja itu sangat judgmental, ya. Melihat orang yang berbeda itu saya judgmental. Ya. Nah, ketika saya diajak ke Full Gospel, saya melihat kok pengusaha-pengusaha yang besar, yang sangat hebat, kok mau bisa turun ke lapangan, ya kan, jadi usher, kerjakan angkat-angkat, kemudian apinya itu loh, apinya kok amanat agungnya itu luar biasa sekali. Sedangkan saya di gereja dulu itu bukan bagian saya. Oke. Mindset saya adalah apa? Saya bisnismen, saya untung, kasih perpuluhan, kasih donasi ke gereja, urusan amanat agung, urusan hamba Tuhan. Dan ketika saya masuk ke tempat ini, saya belajar satu hal, bahwa amanat agung itu milik semua orang. Itu menjadi responsibility dari setiap anak Tuhan. Dan saya di sinilah. Kenapa saya terus karena saya melihat jiwa sekarang. Saya yang gitu rusak, nggak ada artinya Tuhan berikan kesempatan. Sekarang di sana, di luar juga banyak sekali yang kita bisa akan berikan. Amin. Berdampak. Amin. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang Bapak melihat bahwa di komunitas ini mau pengusaha besar kecil semua sama melakukan bagiannya, perannya masing-masing, betul begitu ya Pak ya. Dan paling penting adalah amanat agung tadi Pak. Ada nggak Pak satu momen khusus gitu ya mungkin dari komunitas ini yang membuat atau mengubah cara pandang seorang Pak Rudi Pak? Full Gospel ini bukan komunitas yang sempurna. Full Gospel ini komunitas yang banyak orang yang
nggak baik juga. Hmm. Full gospel ini ada satu bengkel. Ya. Yang namanya bengkel, kita akan ketemu orang yang kurang baik juga. Ya. Jadi tidak selalu ketemu orang yang baik. Tapi di sini juga mengalami banyak juga politik pelayanan, mengalami juga banyak betrayal, ya. Tapi justru itu kita belajar. Mungkin kalau di gereja itu saya belum bisa terima, Oke. tapi ini justru saya belajar is part of the ministry. Ya kan? Saya bisa belajar Yesus saja melewati hal-hal seperti itu. Nah ini real banget gitu loh. Ya. Real life ya Pak ya. Ya. Oke. Nah Pak, di balik semua pencapaian ini Pak, di bisnis, di dalam pelayanan gitu ya, apa yang sebenarnya paling ingin Bapak perjuangkan Pak? Dalam hal Dalam hal mungkin ada legacy apa sih yang Bapak mau berikan kepada mungkin generasi berikutnya? seperti saya bilang, saya bukan tipe orang yang bercita-cita apa gitu loh. Saya tipe orang yang lakukan apa di depan mata saya. Di depan mata saya seperti ini, saya lakukan baik-baik. Saya mungkin bukan tipe orang yang memikirkan 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, which is not wrong. Ya. Tapi saya tipe orang yang berjalan step by step, kan? Ya mungkin ya setiap orang punya bagian masing-masing. Tapi buat saya adalah saya lakukan baik-baik di depan mata saya apa gitu. Hari ini saya sebagai National Secretary saya lakukan baik-baik. Sebagai untuk dibuka di Asia Pasifik saya lakukan baik-baik. Jadi one step at a time gitu loh. Oke. Ya intinya adalah seberapa banyak impact yang saya bisa berikan. Bukan untuk yang besar saja, bahkan yang sekitar saya, orang yang simple. Karena Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pelayanan kita. Tuhan melihat apakah saya bisa menjawab kebutuhan siapapun yang Tuhan tempatkan di depan mata saya. Bisa orang besar, bisa orang kecil, bisa orang yang sangat sederhana. Ya, whatever it is, saya lakukan sebaik-baiknya sesuatu yang di depan mata saya. Jadi kalau saya bukan tipe yang mau legacy apa enggak, saya enggak pernah pikiran legacy. Saya lakukan sebaik-baiknya saja. Oke, apa yang di depan mata kerjakan aja dengan sebaik-baiknya, nanti biar ya Tuhanlah yang bekerja gitu ya Pak ya. Oke Pak, sebelum kita menutup acara yang luar biasa ini Pak, di episode kali ini kita akan punya komunitas Future Heroes Pak dari FGBMFI. Mereka ingin bertanya langsung pada Pak Rudi dan saya sudah menyaring beberapa pertanyaan yang masuk. Nah pertanyaan pertama Pak, tadi Pak Rudi sempat membahas mengenai pentingnya kerja keras dan juga kejujuran ya Pak ya, tentang trust Pak. Mungkin Bapak bisa jabarkan arti trust bagi seorang Pak Rudi itu seperti apa Pak? Saya selalu percaya there's no shortcut to success. Dan harus dibuild dari kecil. Dan salah satu yang penting adalah bagaimana membangun trust. Bagaimana kita bisa dipercaya orang. Orang bisa percaya nggak selalu dari yang besar. Orang percaya kita selalu hal yang sederhana, yang sepele, yang kecil-kecil, kita dinilai. Dan apakah kita bisa bertanggung jawab. Dan menurut saya, dan banyak sekali orang-orang yang berhasil, yang mulai dari nol. Dan kenapa mereka berhasil? Salah satu bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya itu menurut saya lebih besar dari modal, lebih besar dari capital. Ya. Kita mungkin kalau punya uang certain amount gitu loh. Jadi percaya mungkin kalau hanya itu certain amount. Tetapi kalau orang bisa percaya kita much more than that. Nah, saya ngerti sekali bagaimana ketika shipment pertama saya, dan shipment pertama saya ditransfer oleh buyer saya senilai yang saya tidak pernah bayangkan. Dan dia juga baru kenal saya berapa hari gitu. Masuk ke account saya pikir, wah ini nilai yang saya tidak pernah lihat kan. Kalau saya ambil uang itu saya nggak kirim barang, dia nggak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Karena nggak ada kontrak, saya nggak punya kantor, saya nggak punya PT. Kan? Tetapi ketika saya lakukan, saya pikir kalau dia bisa percaya saya dengan uang segitu, dan saya harus buktikan bahwa saya punya nilai lebih besar dari itu. Dan dari situlah kepercayaan dibangun. Ya.
Dan saya bilang, saya punya bisnis kan supportnya berbeda-beda. Ketemu orang baru, selalu saya pertahankan itu. Saya pastikan bahkan dengan supply saya, kan, apa yang saya omong, kan, saya bisa dipegang. Saya ingat sekali ketika saya mulai tekstil, kan, mulai tekstil, waktu itu ada orang yang melarikan hutang besar sekali dari Medan kebetulan. Dan mereka cek background saya. Ini Rudy siapa? Kan nggak punya dari mana antar berata kau tahu muncul gitu loh. Beli banyak lagi. Saya bilang ke dia, nggak usah cek. Saya orang Medan. Jangan tipu orang Medan. Saya orang Medan. Tapi saya mau bilang, banyak orang Medan yang menipu, yes. Tapi banyak orang yang baik juga. Saya bicara apa adanya. Dan saya tidak pernah pembayaran saya tidak pernah terlambat. Bahkan sebelum dia minta saya sudah bayar. Wow. Itulah saya selalu lakukan. Kalau kita bisa dipercaya, kan, bukan hanya Tuhan, manusia juga bisa melihat. Yes. Buat anak-anak muda, kan, anak-anak muda. Sekarang ini banyak sekali orang yang punya uang, kan. Banyak orang pintar, yes. Banyak orang hebat, yes. Yeah. Banyak orang menarik, yes. Tapi tidak banyak orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau aset ini bisa pertahankan, percayalah. Akan banyak orang-orang di luar sana yang banyak uangnya, mereka mencari siapa yang bisa dipercaya. Jadi ini satu nilai yang sangat-sangat penting sekali. Khususnya bagi anak-anak muda yang seperti saya yang lahir nggak punya modal apa-apa untuk usaha, ya kan? Tapi ini salah satu yang build up the trust dan build up dari hal-hal yang kecil, janji yang sederhana lakukan. Karena orang-orang yang pintar, nah saya mulai satu hal lagi, banyak sekali orang hebat, orang kaya menilai itu justru hal-hal yang sepele. Hal yang sepele. Mereka bukan menilai hal yang besar. Bagaimana kita angkat telepon? Ya, sepele sebenarnya. Jawab telepon. Kan? Saya tidak pernah sampai hari ini miss call saya selalu balas. Saya selalu balas. Karena ini sangat menentukan bagaimana orang mau percaya kita. Kan? Kalau hal yang sederhana saja tidak bisa. Gitu. Betul. Jadi nah itu kan aplikasinya menurut saya ini kalau kita bisa build ya can be trusted, kita akan banyak permudah. Bukan dari Tuhan saja, ikon manusia. Wow, keren banget. Thank you Pak Rudi. Jadi anak muda ingat ya, bisa dipercaya itu sangat penting mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Rudi begini. Kalau Bapak bisa merekomendasikan satu kebiasaan rohani yang praktis Pak setiap hari yang bisa membantu Bapak mungkin mengambil keputusan terbaik di hari itu. Kebiasaan rohani seperti apa yang Bapak rekomendasikan? Kita bicara yang ini saja, kita bicara yang praktikal saja gitu. Berdoa, bagus, ya kan. Kemudian baca firman Tuhan, ya kan semua orang itu, ya kan. Banyak ini kan. Lakukan yang sederhana saja. Saya setiap hari saya lakukan baca satu pasal, kemudian di jurnal dan melalui jurnal yang makin hari makin dalam. Seperti Tuhan setiap hari bicara dengan saya. Nah itu menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi bukannya sekedar baca terus sudah selesai gitu. Tapi baca kita renungkan seperti dikunyah remahnya makin keluar. Ya setiap hari. Nah hari ini apa Tuhan bicara? Ya sudah. Ya. Dan jadi lakukan yang sederhana saja. Baca Alkitab setiap baca hari, Alkitab, berdoa gitu. Jadi nggak usah. Nah saya kan tipenya orang yang simple-simple saja, nggak bikin wah yang enggak. Pokoknya di depan ya kan. Ya berdoa kadang nggak usah berdoa panjang lebar. Kan di mobil Tuhan ini gimana sih? Dialog ya. Dialog saja gitu loh. Yang penting adalah intimacy with God. Kan? Bukan seberapa dalamnya, seberapa hebatnya, tetapi the intimidasi. Tahu nggak kita?
Apa kita tahu Tuhan mau apa enggak? Sering sekali kita nggak berhasil karena kita Tuhan mau begini kita begini gitu loh. Nggak pernah akan berhasil. Tahu kita peka jalan sesuai itu pasti berhasil. Percaya. Yes. Karena Tuhan tempatkan kita di marketplace untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ikut aja sesuai ini gitu loh. Iya. Dan bangun intimasi dengan Tuhan Setiap aja. hari ya Pak, secara rutin. Setiap hari. Ya nggak usah harus bukan ritual lah. Iya. Bedanya ritual dengan intimasi sangat beda. Relationship itu benar-benar gitu. Dibangun setiap hari. Iya. Wow, thank you Pak. Kita udah ngobrol tentang bisnis Pak ya, keluarga ya kan, bahkan rohani dan juga pelayanan Bapak. Nah sekarang boleh Pak tinggalkan satu pesan Pak, atau satu tantangan Pak buat para penonton yang mendengarkan sesi kali ini Pak. Apa pesan itu Pak? Hidup adalah anugerah. Boleh melayani adalah kesempatan. Ya. Ya. Mungkin orang bertanya, kok melayani kesempatan harus keluar uang segala macam, kok kesempatan? Iya. Ya. Kita nggak tahu loh besok itu jadi apa. Orang bilang Tuhan akan datang. Saya bilang kemarin saya bicara dengan beberapa orang. Iya, Tuhan akan datang secepatnya kan. Tapi kan bukannya zaman Alkitab juga Paulus juga bilang Tuhan akan datang. Yes. Itu berapa ribu tahun lalu. Yes. It's okay, tapi ingat loh. Panggilan Tuhan setiap kita itu waktunya kita nggak tahu loh. Besok masih ada nggak? Kita nggak tahu loh. Ya. Ya? Jadi pakai waktu yang ada sebaik-baiknya. As is, this is the last day. Oke. Ya, lakukan aja di bisnis kita lakukan. Terhadap orang kita lakukan sebaik-baiknya. Don't waste the time. Yeah. Do not waste the time. We don't know besok seperti apa. Wow. We don't know apakah besok masih bisa melayani. Kita nggak tahu. Yeah. Selagi bisa melayani, lakukan sebaik-baiknya. Wow. Di marketplace, di bisnis, di keluarga, manapun. Yes, jadi ingat ya, lakukan yang terbaik apa yang ada di depan mata kita. Keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun itu lakukan yang terbaik ya. Pak Rudi, terima kasih Pak untuk waktunya, untuk semua sharingnya. Saya kira apa yang Bapak sharingkan ini pasti akan memberkati mereka yang mendengarkan hari ini di podcast kali ini. Dan seringkali ya dari kita pembicaraan kita hari kita seringkali kita menyadari bahwa ternyata orang yang bawa impact seringkali mereka yang sedikit bersuara Pak. Salah satunya Pak Rudi pada hari ini gitu ya. Untuk Anda yang mendengarkan podcast hari ini, kalau ada satu hal dari percakapan ini yang berbicara di hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan ke satu orang yang mungkin sedang berada di titik di mana Pak Rudi pernah berada di dalam titik itu. Karena mungkin itulah alasan Anda ada hari ini.